Gue mengalami banyak ketua. Karena lo tahu 2004-2005 gue udah di PSSI sampai 2013. Gue tahu banyak mereka tahu gue tahu mereka walaupun kita nggak kenal, tahu nggak deket ya. Pak Erik pun tahu gue juga. Kan dulu kita pernah di TV One bareng. Terakhir di Piala Eropa, gue siaran pre-final, beliau final, sempat salaman ngobrol bentar. Gini, kalau kita bicara, ini pertama kali gue lihat ketua di mana statement yang dia keluarkan di hari pertama itu sesuai dengan apa yang gue inginkan. Oke, selamat datang di season terbaru Bertahan di Industri. Kalau kalian lihat kan biasa merah-merah, sekarang biru. Karena mulai dari sekarang topik yang akan dibahas tetap seputaran industri, cuma lebih luas aja skupnya gitu. Dan kayak misalkan hari ini kan sebenarnya bintang tamunya Coach Justin dan Coach udah pernah datang. Cuman ada perihal industri olahraga yang lagi hits banget, yaitu soal Bapak Erick Thohir akhirnya terpilih untuk menjadi ketua PSSI. Dan Ratu Tisa juga sama Pak Amali Menpora juga kebetulan menjadi vice-nya, jadi wakil. Dan kita langsung tanya aja karena kebetulan gini Coach itu sempat argumennya waktu collab sama Mamat kan sempat viral tuh ya. Yang dibilang kayaknya yang harus intervensi ini adalah RI 1 gitu. Tapi sebenarnya secara statuta FIFA nggak boleh kan Coach sebenarnya Coach. Gue nggak bilang intervensi. Iya tapi jadi apa? Menghandle? Enggak, gue bilang gini. Ya. Ini bagus lu tanya biar terjelaskan kan, biar nggak ada fitnah lain. Iya benar Coach. Gue bilang yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia adalah RI 1. Ya. Oke. Lu bilang kan nggak boleh intervensi, betul. Ya. Artinya harus ikutin SOP. Oke. SOP-nya apa? Kongres. Orang pemerintah mencalonkan diri. Dan ini terjadi, bahkan gue bilang juga kalau bisa BUMN itu dilibatkan karena mereka punya CSR atau punya dana promo lah, bisa membantu, bisa bekerja sama dengan klub, bukan membantu, bekerja sama sebagai sponsor. Oke. Dan ya kalau kita bicara menterinya kan Erick Thohir. Jadi yang gue katakan di Mamat 1,5 tahun yang lalu, gue nggak tahu. Nah itu terjadi. Oh, ya beneran terjadi ya? Beneran terjadi. Dan yang paling lucu di Twitter adalah gila ternyata pemerintah kita dengerin Jastok. Dengerin Jastok ternyata pemerintah kita beneran loh diintervensi. Dan gue kemarin waktu jangan pakai istilah intervensi, bukan intervensi. Nggak hanya pemerintah, keinginan pemerintah untuk memperbaiki sepak bola Indonesia itu tidak dengan cara intervensi, tapi mengikuti SOP-nya FIFA, yaitu kongres. Ya gitu. Semua kan boleh mencalonkan diri. Apalagi Erick Thohir kan punya track record dalam sepak bola yang luar biasa, gue bilang. Lu pernah punya Inter Milan aja udah luar biasa. Berapa orang di Indonesia pernah punya klub? Ngerti nggak? Kan nggak ada. Dia satu-satunya. Beliau satu-satunya. Benar. Dan kemarin itu yang sempat rame juga adalah karena mungkin terlalu mepet dengan tahun Pilpres ya Coach ya. Jadi banyak asumsi-asumsi. Banyak asumsi-asumsi di luaran sana bahwa ini kelihatan banget nih menterinya Menpora. Terus abis itu ketuanya adalah Menteri BUMN. Ini masih menjabat sebagai seorang menteri. Ini apa hubungannya dengan 2024 kan gitu kebanyakan isu-isunya tuh Coach. Loh, orang kita itu kan selalu berpikir negatif dulu. Mayoritas netizen yang koar-koar, yang waras nggak koar-koar. Iya kan? Mereka koar-koar apa isu. Gue itu pertama kali masuk terlibat di PS itu tahun 2003-2004. Oke, Coach. Tuh Agung Gumelar ketuanya. Dan beliau waktu itu Menteri Perhubungan. Menteri. Oke, jalan-jalan aja. Dan ini jabatannya kan tinggal setahun. Bahwa Menporanya masuk setelah gue pikir, pertama untuk gue juga aneh. Kok Menpora padahal PSSI kan di bawah Menpora. Iya kan? Kok mau jadi waketum? Ternyata saat gue pilih, ternyata memang pemerintah pengen 2 orang atau sebanyak mungkin orang lah berada di situ. Dan baru
puzzle-nya itu klop. Terpenuhi gitu ya. Terpenuhi, jadi gue paham, oh ya Erick Thohir yang masuk ke Menteri BUMN terus Menpora. Jadi yang gue prediksi, perkirakan ya terjadi. Sekarang tinggal actionnya, apakah sesuai dengan omongan gue atau tidak. Ya. Dan drama itunya Coach, drama Kongres pemilihan wakil ketua itu Coach yang mengundurkan diri Ratu Tisa. Gue gak pernah mengalami hal kayak begini ya. I mean, gue tidak mau berandai-andai karena gue tidak tahu apa yang terjadi. Cuman faktanya adalah ini agak drama, weird, agak aneh untuk gue. Lu udah terpilih kok lu mendadak mundur. Ya. Jadi biar netizen lah yang berandai-andai. Ya, tapi menurut lu Coach, Pak Erick ini menjadi ketua PSSI ini adalah keputusan yang paling tepat ya untuk sekarang? Menurut gue iya. Menurut gue iya. Dengan gue pernah di bawah Lanyala dan nggak ada kata yang pada saat gue di PSSI ya, nggak ada yang kata yang jelek juga untuk Lanyala. Oke. Gue pernah dibantu juga dengan sama beliau waktu timnas futsal kan, waktu itu gue head of delegation, dibantu dana pribadi. Tapi intinya kan adalah it's not about yang lain juga. Doni juga punya pengalaman sendiri, Arif juga punya pengalaman sendiri, yang satunya akhirnya mundur kan. Tapi ini kan adalah pilihan siapa yang terbaik dari mereka ini. Dan menurut gue Erick Thohir memiliki pengalaman yang bisa diterapkan di sepak bola Indonesia, terutama dari sisi organisasi. Dia sudah melihat Serie A itu kelolanya kayak apa. Dia udah melihat klub itu kelolanya kayak apa. Nah, ilmu-ilmu ini memang tidak bisa semua diterapkan, tapi bisa disebarkan. Benar. Ya kan? Sehingga terjadi ya. Semoga para stakeholder ini mau bekerja sama juga. Karena itu penting. Niatnya bukan hanya dari ketua atau wakil ketua, tapi dari stakeholder yang sangat penting untuk mau bekerja sama lah, legowo, terbuka dengan perubahan. Karena kalau nggak berubah ya kita stuck aja. Tapi kalau buat lu sekarang nih Coach, di pikiran lu sekarang berarti Pak Erick itu fokus benar-benar untuk sepak bola, nggak ada political reason ya? Buat sekarang nih di pikiran lu sekarang. Nah kalau tiba-tiba di 2024 something happens gimana? Soal ya tiba-tiba wah ternyata mau jadi wakil presiden Indonesia gitu. Gini ya, gue itu sering diminta masuk partai politik. Oke Coach. Gue tolak semuanya. Karena gue nggak bisa independen. Sekarang gue independen. Kemal minta gue datang. Boris Bokir minta gue datang. Mamat Al-Katiri minta gue datang. Siaran, gue bebas. Selama gue nggak fitnah, gue ngomong apa aja bisa di sepak bola ya. Nah pada saat lu masuk di politik, itu banyak faktor yang kita tidak pernah tahu. Netizen nggak pernah tahu. Netizen hanya bisa berandai-andai, melihat oh ya ini tujuannya. Lu boleh-boleh aja, itu hak mereka. Tapi kita nggak pernah, gue tidak akan pernah menuduh apa yang terjadi 2024. Karena begitu banyak faktor yang terlibat, tekanan ini itu dan lain-lain. You never know, it's a game. Mungkin Pak Erick Thohir nggak mau. Mungkin beliau tapi digeser demi kepentingan bla 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 bla. Kita nggak pernah tahu. Tapi gue sih so far sampai detik ini gue yakin Pak Erick punya niat baik untuk sepak bola Indonesia. Dan itu gue juga percaya soal niat baik Pak Erick ya. Ada beberapa statement beliau juga udah bilang akan banyak PR banget untuk membenahi terutama liga di Indonesia. Dan itu memang pekerjaan yang berat. Pak Erick juga sempat ngomong kayak gitu. Cuma kalau menurut lu Coach, step by stepnya apa nih Coach? Kalau misalkan Pak Erick ini mau membenahi sepak bola Indonesia ini gitu. Step by stepnya. Ini gini, gue mengalami banyak ketua. Karena lu tahu 2004-2005 gue udah di PSSI sampai 2013. Gue tahu banyak mereka tahu gue tahu mereka walaupun kita nggak kenal, tahu nggak deket ya. Pak Erick pun tahu gue juga. Kan dulu kita pernah di TV One bareng. Terakhir di Piala Eropa, gue siaran pre-final, beliau final, sempat salaman ngobrol bentar. Gini,
kalau kita bicara, ini pertama kali gue lihat ketua di mana statement yang dia keluarkan di hari pertama itu sesuai dengan apa yang gue inginkan. Contoh, dia bilang sepak bola ini harusnya bekerja itu dari bawah. Itu lu boleh cek videonya Mamat lagi. Gue bilang bottom up policy, bukan top down. Ngerti nggak? Iya. Erick Thohir juga bilang begitu. Ini harus dikelola dulu dari bawah, baru pelan-pelan kita bangun. Mungkin dengan bahasa sedikit berbeda, tapi tujuan sama. That's true. Kemarin Erick Thohir di mata Najwa atau narasi, gue habis siaran, terus gue makan, lihat sebentar lah. Dia bilang soal database, kita nggak punya database. Itu pun juga berkali-kali gue bilang. Dan cara mendapatkan database itu gampang, nggak perlu ribet. Yang penting satu Kemal, PSSI harus didukung satu oleh asprof-asprofnya, karena asprof ini punya kuasa di provinsi. Oke, benar. Oke. Ini soal pembinaan dan lain-lain. Di sisi lain harus kerjasama dengan klub, dan dia juga bilang subsidi itu harus berbeda. Klub dari Jawa harus beda dengan yang di luar Jawa. Contoh Persipura travelingnya jauh-jauh, ya kan? Nah itu benar. Jadi so far yang dia ngomong itu gue setuju semua. Nanti pasti ada yang gue nggak setuju. Sekarang kan ini kita hanya bicara, actionnya ada nggak? Ngerti nggak? Nah kita lihat actionnya. Ya kalau ngomong sih orang pinter semua bisa ngomong, tapi actionnya ada nggak? Jadi benahi yang di bawahnya dulu, baru kita pelan-pelan ke atas, jangan di atasnya dulu dibenahi, baru kita turun ke bawah ya. Iya betul. Ya. Pertanyaannya is very simple. Kalau lu mau bangun hotel, pondasi. Lu pondasinya harus kuat. Tapi dengan pondasi kuat, lu nggak harus hotel. Lu bikin rumah pun juga bisa. Bikin apartemen bisa atau bikin hotel, ya kan? Tapi kalau lu pondasi lu nggak kuat, lu bikin hotel akan ambruk. Mungkin pondasinya buat rumah aja. Nah pondasi ini harus buat hotel. Entah ini bangunnya cuman apartemen 5 lantai atau mall kecil atau itu bisa semua. Tapi pondasinya harus kuat. Karena pada saat Pak Erick Thohir nanti keluar diganti orang, entah itu 1-2 period, kita nggak tahu. Pondasinya sudah kuat. Jadi nggak mau ada intervensi apapun bisa goyang. Nggak diobrok-obrok lagi. Iya. Ngerti nggak? Nah ini tugasnya sekarang. Tugasnya adalah sekarang untuk memperkuat pondasi. Hasilnya nggak kelihatan, tapi nanti 20 tahun ke depan orang akan lihat, oh ini ternyata hasilnya Pak Erick Thohir. Gue baca internet ada orang kritik Erick Thohir. Apaan di bawah Erick Thohir nggak pernah juara, diambil alih Suning langsung juara bla bla bla. Ini tolol. Untuk gue itu statement yang tolol. Orang nggak tahu bahwa di zamannya sebelum Erick Thohir ambil alih, alasan Erick Thohir ambil alih itu kenapa? Ya. Kan lagi bobrok-bobroknya ya. Bobrok. Iya. Nggak ada duit Moratti ya. Moratti. Iya, Moratti kan. Nggak punya duit, perusahaan sebelumnya dijual. Yes. Nah, artinya Erick Thohir masuk, dibenahi semua. Yeah. Dan gue pernah bicara sama orang, gue pernah berapa kali hubungan dengan beberapa orang Inter. Ternyata mereka itu banyak mantan MU. Mereka banyak mantan MU. Mereka bilang ke gue, ya di sini ada ini tuh orang, pokoknya nama Inggris gue tahu. Ini kok orang, iya ini mantan MU yang kerja ditarik ke Erick Thohir untuk benahi, karena MU tahu sendiri seperti apa well organized-nya di era itu. Di era itu, yes. Ya kan. Jadi apa yang dilakukan Erick Thohir sekarang itu memperbaiki pada saat itu memperbaiki Inter sehingga pada saat dia menjual Inter baru kelihatan. Iya. Ngerti nggak? Ya walaupun waktu itu rame Pak Erick juga diprotes sama warga Milannya ya, fans Inter terutama di kota Milannya kan. Iya. Waktu itu rame banget kan, get out. Kardus biasa. Kardus itu maunya cuma invest kayak Abramovich, kayak PSG, Qatar. Nah itu kan duit negara, itu kan duit nggak jelas asal usulnya. Kalau Erick Thohir kan benar-benar profesional, benar-benar membenahi. Dan sekarang setelah itu di bawah Suning baru ada hasilnya. Tapi orang nggak ngelihat bahwa yang membangun pondasi, memperbaiki itu Erick Thohir.
Oke. Dan itu memang era Inter lagi ancur-ancurnya itu Coach. Iya, betul. Ya sebelum Erick Thohir. Ya benar. Ya, gue kasih contoh politik sedikit lah. Ya. Gue bukan buzzer siapapun, gue tidak terlibat dalam any partai politik. Yes. Apa yang dilakukan Jokowi dengan membangun banyak jalan tol, diprotes juga kan? Gak ada hasilnya karena yang lewatin juga sedikit. 20 tahun lagi gue pengen lihat. Karena dalam infrastruktur, karena dalam sebuah ekonomi yang berkembang, infrastruktur itu sangat penting. Kita ini masih jauh ketinggalan. Kemal. Ya. Berapa tahun yang lalu di Cina itu satu hari bangunnya 25 km per day. Karena negara kan tanah semua, luas banget kan. Ya. Kita ini masih jauh ketinggalan. Jadi yang dilakukan Jokowi sekarang untuk gue itu luar biasa. Di mana-mana dia bangun Trans Sumatera, Trans Jakarta, Trans Kalimantan dan itu luar biasa karena hasilnya baru kelihatan 20 tahun ke depan. Ngerti gak? Orang gak paham, orang mengkritik dia. Ini itu. Jadi untuk gue sering amazed. Kok lu kalau mau kritik orang fine aja, tapi mbok ya datang dengan data yang kuat dan akurat. Kayak Erick Thohir. Ya Erick Thohir gak gagal di Inter karena gak dapat piala. Nah ini argumen kayak apa itu? Ngerti gak? Iya posisi juga Inter sulit banget ya. Iya kan ini kan argumen tolol dengan tujuan hanya untuk mendiskreditkan Erick. Gue bilang sekali lagi gue gak pernah ngopi sama Erick Thohir, gak pernah ngobrol lama. Jadi kenal ya gitu-gitu aja dari zaman gue di TV. Gue tidak melihat atau belum melihat sisi jeleknya Erick Thohir dari sisi profesional ya, bukan pribadi, profesional. Ya, belum ada kasus apapun soal profesional. Dia di BUMN juga bagus, banyak yang dirombak, dipecat, diganti dan lain-lainnya. Ada hasilnya juga. Sebagai pengusaha dengan Mahaka kita tahu, kita di dunia olahraga tahu Mahaka udah kenal lama lah. Yes. Bisnis mereka juga oke aja, nggak ada aneh-aneh. Dan mereka yang radio yang paling stabil juga masih dari Mahaka kan dari sampai Mahaka sekarang juga, yang lain udah bangkrut ya. Itu semua banyak ide-ide yang cemerlang lahir dari perusahaannya Erick Thohir. Orang haters akan bilang, oh kan dia kaya, dia punya, nggak segampang itu. Banyak orang kaya yang nggak punya ide cemerlang, ngerti nggak? Iya juga ya. Gue melihat itu juga. Iya benar. Tapi ini lu punya duit, lu punya modal lah ibaratnya. Lu punya skill dan lu udah membuktikan. Orang belum kerja kok udah dikritik gitu loh. But that's typical warga netizen kan. Iya. Sebenarnya sebagian kecil aja karena yang sebagian besar warga netizen itu waras, cuma mereka nggak ngomong. Orang yang waras diem, ya. Jadi untuk gue sih agak lucu kalau diprotes juga soal Exco. Ya. Gue juga nggak begitu setuju dengan masuknya beberapa orang lama. Gue mending orang baru lah. Yang fresh ya. Bukan yang lama jelek, enggak sama sekali enggak. Cuman dengan semua ketua dengan orang-orang baru dipucuk harusnya lebih kasih kesempatan yang baru lah, oke? Mereka dikritik. Sekali lagi, Exco lama, gue nggak bilang dia kerjanya jelek ya, pasti ada kontribusinya, oke? Bahwa mereka terpilih lagi, yang milih siapa? Kan voters. Mereka itu terpilih secara sah loh. Kita harus respect itu. Yes. Suka nggak suka mereka terpilih secara demokratis, secara sah. Lu mau bikin plot teori di belakang-belakangnya itu terserah lu lah. Ada ini kerjasama, hengki-pengki, bla bla, terserah. Pokoknya mereka terpilih secara sah. Ya, kasihlah mereka kesempatan lagi. Mungkin yang lama-lama dulu yang kita nggak tahu sudah mempunyai planning tapi butuh waktu lebih lama, ya silahkan lanjutkan. Ini belum apa-apa udah dihajar duluan. I don't get it gitu loh. Ya soalnya rata-rata ini coach banyak komentar netizen juga yang bilang percuma kita ganti ketua kalau jajaran Exco-nya masih itu aja, itu kan jadi persoalan kan. Iya. Itu kan sekali lagi itu teori. Tapi apakah semua ide dari ketua disingkirkan sama Exco? Kan enggak.
Kan ketua juga punya hak prerogatif. Jadi netizen itu nggak tahu apa yang terjadi, cuman asal ngomong aja. Gue sering mengalami hal kayak gitu. Lama-lama kan gue bilang, lu kalau nggak salah di sini pernah tanya, lu gimana dengan haters? Gue tidur nyenyak mal. I really don't care. Kalau gue bikin kesalahan, gue akui, gue minta maaf. Kalau gue nggak salah, gue hajar terus. Kalau lu mau ngapa bebas, itu hak lu ngomong kok. Tapi hak gue untuk ngeblok lu. Jadi tetap suara itu ada di ketua ya paling ini. Ya iyalah. Ya. Ketua, apalagi beliau sekarang masih menjadi Menteri BUMN. Gue harap ini kan butuh duit semua. Kasih subsidi oke, tapi nggak asal kasih. Harus dicek manajemennya seperti apa, pengeluarannya apa. Jadi nggak asal kasih bagi-bagi duit itu jangan dilakukan itu. Ya. Make sure duitnya digunakan dengan hal yang benar. Ya termasuk pembangunan training center, segala macam. Kalau lu bikin training center ini masalah duit. Ya, Oke. Lu punya duit mau tanah nggak di Jakarta, di Sawangan lah, di Sentul lah, whatever lah. Lu bisa beli tanah, lu bangun training center. Sesimpel itu. Ini cuma masalah duit. Oke. Lu mau kirim ada beberapa hal di mana lu butuh duit. Oke, sesimpel. Tapi jauh lebih banyak hal yang lu nggak bisa beli. Contoh pembinaan, contoh regulasi liga di mana klub nggak main per 2-3 hari, di mana kayak di Eropa seminggu sekali. Contoh bikin jadwal, di mana jadwal nggak bentrok biar Sintayong nggak ribut sama Thomas Doll. Ngerti nggak? Itu kan karena jadwalnya nggak jelas. Iya. Jadi banyak hal yang kita nggak bisa beli dengan duit, tapi itu harus diperbaiki demi kepentingan. Dan kalau ini sudah berjalan rutin, pada saat lu tahu liga lu mulai kapan, lu sebagai klub kan enak. Oh liga gue mulai sini nih. Berapa bulan sebelumnya gue udah cari sponsor. Berapa bulannya gue cari pemain baru. Berapa bulannya gue reguler. Kalau itu terjadi, itu pondasinya juga buat menjadi sepak bola lebih menjadi industri. Kontrak pemain kan jelas tahun. Jadi tiap bulan let's say ya, ini berandai-andai aja. Kontrak pemain profesional Liga 1 boleh dikontrak sampai bulan Juni. Jadi nggak boleh sampai Desember atau apa, itu harus diregulir lah. Juni ke Juni. Jadi persis tahun. Ya. Kecuali Desember ada break lah. Transfer window. Nah itu jadi let's say per setengah tahun. Artinya klub pun juga bisa tahu pemain mana yang gue incer musim depan, pemain mana, dan nanti setelah ini akan terakhir jual beli pemain, transfer kayak di Eropa. Di sini kan udah sangat sedikit, masih levelnya kuantitasnya masih kecil sekali transfer, ya kan? Nanti akan ada transfer dan lain-lain. Nah pelan-pelan sepak bola ini berkembang menjadi industri. Untuk bisa menjadi itu butuh pondasi. Nah ini ekspektasi gue tinggi terhadap Erick Thohir. Karena banyak sekali program yang harus beliau jalankan. Orang pasti tanya, loh emang sebagai Menteri BUMN nggak ada kerjaan? Loh kan bukan gitu. Pada saat lu dipucuk, jangan BUMN sama PSSI. Sekarang kita lihat konglomerat kita. Jarum apa? Emang lu pikir Budi Hartono pemilik Jarum tiap hari ngantor? Ngerti nggak? Iya. Dia delegasikan semua. Gue masih ingat pada suatu saat almarhum Lim Siu Leong itu punya 200-an perusahaan kalau nggak salah. Emang dia semua samperin kan nggak? Jadi Erick Thohir juga sama kayak gue, badan 1 kaki 2. Iya kan? Gue juga siaran nggak bisa gue 50 kali seminggu siaran. Cuman terbatas sampai 7-10 kali. Ngerti nggak? Tapi gue bisa punya akun banyak, gue bisa kelola akun banyak, ngerti nggak? Ini karena gue bisa delegasikan, gue punya desainer, gue punya editor, gue punya YouTube manager dan lain-lain. Nah ini kan sama, ini bisa didelegasikan. Asumsi waketum sibuk, nah Ratu Tisha kan lebih banyak waktunya. Nah sekjennya kemungkinan masih Pak Yunus, kan mereka bisa kerjasama, ngerti nggak? Saya ingin terjadi ini, tolong report. Yang mereka nanti report. Nah Erick Thohir tinggal duduk di kursinya, kalau perlu di rumah lah.
datang itu report dari PSSI, dari BUMN atau ini dan lain-lain, kan bisa kerja kayak gitu. Dan lu nggak takut akan ada konflik antara Ratu Tisa dan Sekjen ya? Berarti coach ya nggak akan asumsi lagi sekali lagi gitu ya? Gue nggak ngerti apa yang terjadi, cuman kita jangan terlalu berpikir buruk lah, karena leadernya sudah oke sekarang. Semoga hal-hal kayak gitu nggak terjadi. Apa yang paling lo harapkan dari kepemimpinan Erick Thohir ini coach? Pembinaan berarti. Timnas nih berarti ya, pemain liga, pembinaan pemain semua klub atau timnas? Enggak, bentar. Ya. Muda ya. Kalau klub membina, artinya klub membina pemain sebagian besar untuk klubnya sendiri. Yes. Betul? Ya. Itu cuma satu klub. Let's say di Liga 1 ada berapa? 18 klub? Kurang lebih. Ya, oke, 18. Jadi klub ini bina 18. Terus yang di bawah-bawah kan nggak ada. Satu. Kedua, klub ini ambil pemain dari mana? Kan nggak bisa ngelihat, oh tetangga gue main bagus gue ambil. Iya kan? Karena harus ada kompetisinya. Ya. Yang gue maksud dengan pembinaan itu dari Sabang sampai Merauke, dari September sampai bulan Mei, dari usia 6 sampai 17 tahun, konsisten bermain, berkompetisi. Apakah itu bisa? Itu bisa. Gue udah pernah jelaskan di Mamat juga, kalau nggak salah mungkin tidak secara detail, dan itu butuh kerjasama dengan Asprof. Lu sekarang Kemal, lu bilang kebetulan lu punya teman-teman banyak yang pengen anaknya di sekolahin. Ya. Ini kita berandai-andai aja. Gue bikin SSB. Oke, lu bilang, sekarang lu bilang ke gue, coach gue mau bikin SSB. Apakah itu bisa? Bisa. Gue udah book lapangan selama setahun di lapangan ABC whatever. Oke. Muridnya udah ada semua. Umur 12 sampai 14 tahun. Apakah itu bisa? Bisa. Kenapa? Karena nggak ada regulasi dari Asprofnya. Dan gak ada kompetisi yang mumpuni untuk anak-anak muda ini terus berkompetisi ya? Iya. Bisa, kan gak ada regulasi. Justru itu tugasnya Asprof. Ya. Pertanyaan berikutnya, yang Coach Masur regulasi kayak apa? Ini gue jelaskan. Di Jakarta itu ada segambreng SSB, ratusan. Yes. Oke. Lu bikin regulasi, artinya SSB yang diakui oleh PSSI lewat Asprof adalah SSB yang membuktikan punya sewa lapangan, bukan memiliki, sewa setahun, kontrak bisa dong. Ditambah usia 6 tahun sampai 17 tahun. Jadi SSB yang cuma 12 tahun, fokus 14 tahun, 17 tahun itu enggak boleh. Semua SSB harus 6 tahun sampai 17 tahun. Apa yang terjadi? SSB kecil ini merger, gabung jadi satu, oke? Ya kan? Ya. Bisa difasilitasi oleh Asprof. Baru kalau mereka gabung, mereka punya 6 sampai 7 tahun, dari ratusan, let's say 300, 400 ini ciut, ya, jadi 100. Terseleksi. Ya, yang the best aja. Ya. Oke? Karena semua punya lapangan kan? Yes. Oke? Yes. Kita bikin kompetisi. Usia 6-7 tahun, tiap 2 tahun satu lifting. Ya, gue nggak tahu bahasa Indonesia. Ya, ini apa satu yang paling prestis lah yang bukan. Setiap umur itu ada kompetisinya sendiri. Satu grup. Jadi 6-7 tahun satu grup, 8-9 tahun satu grup, 10-11 tahun satu grup. Satu kesebelasan. Oke. Bukan per tahun tapi per 2 tahun. Oke. Yang terjadi SSB yang gue sebut tadi, itu kan semua punya 6-7 tahun. Ya. Oke. Kita bikin Jaksel sendiri, Jabar sendiri, Jakbar sendiri, tim pusat semua sendiri. Ya. Bikin kompetisi. Kalau gue SSB ABC, lu punya SSB DEF, kita di Jakarta Selatan, kita ketemu, gue bertamu ke lu, gue nggak usah bayar, karena itu lapangan lu. Oke, lu hanya bayar wasit. Kan ada home and away. Next lu datang ke gue, lu nggak usah bayar.
Itu terjadi dalam sebuah kompetisi. Gue hanya provide wasit. Oh gitu. Ya kan? Kalau itu terjadi dalam 5 wilayah, nanti lu bisa ambil juaranya. Juara DKI. Yes. Lu lakukan di Jabar. Nanti ada juara Jabar. Nah juara-juara 34 provinsi lu kumpulin jadi juara nasional. Iya berarti memang harus ada satu event prestisnya itu kan Coach yang diciptakan yang setiap tahun. Kayak basket tuh ada yang DBL tuh Honda DBL. Iya gue nggak tahu basket sama sekali. Iya jadi harus ada yang satu prestisnya banget atau Liga Mahasiswa. Ada 5 kan Liga Mahasiswa. Ya, enggak. Liga mahasiswa lu hanya fokus ke mahasiswa. Okay. Apa yang terjadi kalau lu jago main bola lu bukan mahasiswa? Iya benar-benar nggak bisa masuk ini. SSB semua masuk, kaya, miskin, hitam, putih, agama ABCDE masuk semua. Oke. Yes. Iya kan? Ya. Maka dari itu dari SSB. Kemarin di Mata Najwa Erick Thohir bicara soal data. Datanya gampang. Jadi setiap SSB yang diakui itu semua yang terdaftar dapat kartu. Oke. Satu kartu plastik member itu harganya berapa sih? 5.000, 7.000? Mungkin. Sekitar itulah. Mereka jual tiap iuran kan mereka bayar iuran. Bulanan. Ya. Mereka dapat satu kartu. Klub untung dong. Kartu ini dikeluarkan oleh PSSI. PSSI kalau kartu harga 7-8 ribu, let's say kartunya PSSI jual 15.000 ke klub. Oke. Klub masih untung karena dia nge-charge-nya jauh lebih banyak untuk iuran. Ada yang beasiswa, ada yang enggak, ya kan? Nah, semua yang punya kartu kan masuk database. Iya benar. SSB punya database dari usia 67 segini, ini segini. Ya kan? Dan mereka melihat perkembangannya lagi. Ya. Dan ini semua SSB di Jakarta Selatan, semua SSB di DKI, semua di provinsi, semua di satu Indonesia, datanya kirim ke PSSI. Apakah PSSI nggak dapat data? Ya benar, iya. Sekarang kita ke klub profesional. Klub profesional kan pengen punya itu juga. Ambilnya dari mana? Ya dari SSB itu. Iya. Antar klub profesional mereka bisa bikin kompetisi sendiri antar klub profesional. Youth-nya. Tapi ambil pemainnya dari mana? Nggak perlu jauh-jauh cari. Nggak perlu belusukan kayak Indra Safri kan, belusukan kemana-mana cari pemain. Iya nyari. Iya. Nggak usah karena kompetisinya sudah fix. Dan tim scouting tinggal datang ke situ. Tinggal datang. Yes. Yang gue jelaskan ini yang terjadi di Belanda. Oh gimana kok emang di Belanda? Nah, itu begitu sama begini, persis. Iya. Oh begitu Coach. Belanda penduduk 17 juta, 4 kali masuk final Piala Dunia, 3 cowok 1 cewek. Bahwa mereka nggak juara, tapi dari 250 member FIFA yang masuk ke final itu hanya 2 negara. Belanda sudah 3 kali masuk. Apakah itu bukan prestasi? Iya. Itu ya. Dengan 17 juta penduduk, Kemal. Iya. Apakah itu bukan prestasi? Oh iya. Dan itu yang paling lu harapkan banget untuk kepemimpinan Pak Erick ya? Iya, karena dengan pembinaan yang hebat, once kita jadi juara, kita akan selalu jadi juara. Nggak kayak Leicester City, kebetulan jadi juara habis itu jeblok. Ngerti nggak? Iya. Pengen kayak Man United lah, kayak Man City lah. Yang jadi juara konsisten. Man City 5 tahun terakhir 4 kali jadi juara. Apakah itu kebetulan? Enggak, karena pondasinya bagus. Dan ini harus kita lakukan, membangun sebuah pondasi hebat dari SSB di mana ke depannya Pak Erick Thohir mungkin sudah out, pengurus lainnya akan menikmati, termasuk klub-klub profesional. Yes. Termasuk timnas. Yes. Dan sistem pembinaan dan kompetisinya sudah jalan. Iya, jadi nggak usah dirombak-rombak gimana-gimana ya udah jalan nih, tinggal betul. Mau ganti ketua gimana pun udah jalan nih ya pembinaannya ya. Betul. Oh, iya. Iya juga Coach ya. Tapi gua nggak tahu deh Coach, kalau pemain bola ini kalau di basket kan ada istilahnya tuh kalau mau masuk tim profesional dia tuh harus lulus S1 dan dengan nilai yang bagus juga. Di Eropa nggak ada. Nggak ada tuh ya.
Oh, jadi langsung di Amerika ada. Berarti memang khusus olahraga Amerika tuh kayaknya tuh NFL, NBA kan kayak gitu. Tapi kalau di Eropa dari high school pun dia udah berprestasi, udah bisa diambil Barcelona, bisa diambil Madrid gitu ya? Tidak ada korelasinya dengan prestasi akademis. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Penting skill. Tapi mereka ikutin aturan negara masing-masing di mana mereka wajib sekolah sampai SMA. Itu doang. Wajib sekolah sampai SMA. Ya, udah itu doang. Tapi nggak ada lu harus hasil bagus atau apa, enggak. Lu wajib sekolah lulus. Johan Cruyff tahu lulusan apa? Betul. SMP. Ruud Gullit, Van Basten SMA. Oke. Itu hanya di Indonesia itu lihat nilai-nilainya berapa. Di sana nggak ada. Ya. Dan Amerika ya coach ya. Yang sangat memantau akademis ya, nilai akademis. Tapi gue merasa itu formalitas doang lu lulus. Lu pikir pemain basket itu pinter-pinter semua? Enggak, ya. Kagak, please deh. Ya, yang NBA enggak, benar. Dan kemarin tuh sempat ada rame juga nih coach soal PSIS Semarang dan Persis Solo supporter lagi berantem lagi kan coach ya. Dan gimana coach ya, kan tadi pembinaan pemain itu kita juga kadang-kadang itu kita harus sadar diri bahwa pendidikan di negara kita ini kan cukup bobrok juga ya coach ya. Dan itu udah bukan rahasia umum, kita semua udah tahu lah soal pendidikan Indonesia tuh kayak gimana. Dan itu kita bisa lihat dari peringkat seluruh dunia soal pendidikan kan. Nah pembinaan pemain tadi udah bener dari kompetisi apa segala macam. Nah terus kalau menurut lu coach, pembinaan supporter apa yang harus Pak Erik lakukan? Itu penting. Enggak, itu bukan tugas Erik. Oke, itu berarti itu tugas Panpel. Klub. Bukan, klub. Gue kasih contoh lagi FC Utrecht. Oke. Utrecht itu kebetulan punya stadion sendiri. Oke. Di stadionnya itu ada kafe khusus buat fans. Utrecht mewajibkan pemain seminggu sekali ke sana. Ditunjuk hari ini jatah lu ke sana. Datang kumpul dengan fans. Fans di sana bisa main biliar, bisa main pingpong, bisa main apa, kumpul. Hubungan antar klub dan fans itu harus bagus. Sama kayak gue lihat gue pernah ke kafenya Persib di Bandung. Gue lihat, oh ini kafe bagus. Harusnya fans Persib lebih sering nongkrong di kafe itu, pemain-pemain juga. Jadi harus ada ikatan antar klub dan fans. Fans sebuah klub bola tidak akan eksis tanpa fans. Yes. Tapi kerjasama antar klub dan fans itu sering gue tidak lihat. Yang ada sering ribut antar klub dan fans. Nah, kalau mereka punya hubungan baik, ini kan masalah komunikasi. Fans protes, demo karena mereka merasa omongan suara mereka nggak didengar. Sementara klub punya kepentingan sendiri, kepentingan keuangan dan lain-lain, sehingga tidak bisa memenuhi suara fans. Nah, kalau ini di mediasi, kumpul bareng, sering, komunikasi, pasti akan lebih erat, lebih bagus, dan perilaku fans akan lebih lebih bisa sopan bijaksana. lah, bijaksana, bijaksana lebih polite. Ya. Karena gue lihat banyak sekali tidak ada koordinasi yang miss antara klub dan nggak semuanya, tapi banyak yang miss. Ya, dan banyak juga orang yang masih menganggap fans ini sumber uang doang, padahal nggak tapi chemistry-nya nggak di. Itu nggak boleh. Fans itu memang sumber uang, tapi penting sekali untuk dijaga sumber uang lu. Yang lu tahu beberapa klub besar di Eropa yang melakukan itu kan semuanya coach ya? All. Semua punya hubungan baik dengan fans. Bahwa ada oknum-oknum itu pasti ada, biasa itu. Cuman dengan pentolannya yang punya influence terhadap bawah-bawahan yang bisa dikoordinir, itu penting. Jadi bukan tugas PSSI, itu tapi tugas klub. Untuk membina knowledge supporter. Hubungan baik dengan supporternya. Kalau Arsenal ngapain coach sama supporter? Kalau yang lu tahu? Setahu gue juga bagus, baik. Nggak semuanya, rata-rata klub Eropa udah pasti begitu ya. Jadi pemain mungkin datang ke kafe itu ngobrol-ngobrol, jadi kekeluargaannya ada. Banyak cara, ini hanya salah satu cara lah. Bahwa mereka jangan sampai fans merasa dirinya jadi sapi peras,
Tapi sapi perah ya, apa istilahnya? Iya, sapi perah, apa diambil duit terus buat cuan terus. Jangan sampai fans merasa kayak begitu. Jadi harus ada komunikasi yang bagus, ada hubungannya, ada hubungan emosional antara fans dan pemain. Iya, soalnya kalau yang kejadian Semarang emang katanya dengar-dengar tiket juga udah sold out, tapi hamin berapa izin nggak datang? Tiket, bukan. Setahu gue nggak boleh nggak boleh ada penonton. Oke. Udah di announce, gue baca di websitenya PSIS bahwa ini dilarang datang ke stadion karena ini dilakukan tanpa penonton. Itu yang gue baca, gue nggak tahu, gue mungkin salah baca. Makanya nanti buat yang lagi nonton, kalau ada informasi yang lebih detail kan kita nggak ada di lokasi coach ya. Tapi yang kita baca dari berita Seriuran tadi ada yang bilang itu udah sold out, Panpel udah jual tiket, hamin berapa jam di cut, apa segala macam kayak gitu-gitu coach. Makanya mereka tetap datang karena ada yang nggak tahu kan. Oh tiba-tiba udah di cut. Dan kita juga nggak tahu karena kita dapat info dari media, ya kan? Yes. Dan kalau medianya error ya kita juga menyampaikan hal yang salah. Iya benar. Jadi ya kita berita dari Seliweran. Cuman kalau soal ya itu tadi soal sepak bola Indonesia, gua rasa sudah cukup jelas juga. Buat yang nonton juga udah cukup jelas soal sepak bola Indonesia. Mungkin yang kolom komentar mungkin ada ide-ide apa. Nanti gua coach baca sebagian di kolom komentar YouTube gua. Cuma ini sedikit nih coach sebelum udah kita bahas tentang yang lagi rame juga soal Manchester City. Yang Manchester City di mana mau akan kena kasus yang besar segala macam dan akan terdegradasi. Itu gimana menurut coach masalah City ini coach? Gini. Ya. UEFA pernah melakukan hal yang sama, tapi mental. Oke. UEFA mengakui bahwa kasus yang kita lemparkan ke City itu investigasinya tidak terlalu dalam. Nah, IPL ini melakukan investigasi jauh lebih dalam, oke? Tapi belum rampung. Jadi butuh 2-4 tahun lagi untuk kasus ini benar-benar rampung secara detail. Yeah. Kalau itu yang terjadi di Inggris, sejarah Inggris belum ada klub didegradasikan kayak di Serie A. Yes, Juventus. Juve, oke? Di Inggris paling banter itu potongan poin. Derby County pernah mengalami itu berapa tahun yang lalu di bawah Wayne Rooney. Jadi paling top itu mungkin kalau seandainya terbukti City salah, potongan poin sama mungkin nggak boleh beli pemain di transfer window. Mungkin 2-3. Pencabutan gelar nggak ada tuh coach ya biasa di Inggris? Nggak, feeling gue nggak separah itu. Kecuali benar-benar terbukti bahwa ada korelasinya antara pelanggaran financial breach ini dengan prestasi di lapangan. Kalau mereka bisa membuktikan bahwa ini ada korelasinya, ada hubungannya, baru mungkin di atas kertas secara teori ada. Tapi feeling gue sih nggak sejauh itu. Nggak sejauh itu ya? Nggak. Nah tapi kalau ngomong itu kan fans MU sama Liverpool yang ngarep gitu. Supaya City terdegradasi ya. Cuma coach ngomongin soal financial fair play, mungkin netizen yang nonton lebih ngerti lah. Cuma ini yang gue agak bingung soal Chelsea coach. Chelsea kan beli pemain super banyak coach ya. Iya. Dan itu kok kan yang ya gue anggap aja gue yang begonya lah coach. Kok nggak ada financial fair play nih coach buat Chelsea coach? Oke gini gue jelaskan. Jadi cara kerja mereka itu contoh paling bagus Mudryk lah. 100 juta. Iya. Itu dibeli dengan kontrak 8 tahun. Oke. Dibagi 100 bagi 8 itu berapa? 12-13 jutaan. Nah bebannya setiap tahun itu 12 juta, bukan 100 juta. Oh, iya. Nah ini di semua pemain yang ada 4 tahun, 5 tahun transfernya dibagi dapat segini, yang sesuai 70% dari income. Tapi yang jadi masalah dengan hal kayak begini kan, ini berlanjut terus tahun depan juga segini. Kalau beli pemain bertambah lagi, bebannya bertambah terus. Nah artinya mereka harus punya income tiap bulan yang memadai, tiap tahun yang memadai. Nah salah satu income adalah dari Champions League. Champions League itu lu belum tendang bola, dapat uang ini itu dan lain-lain udah bisa dapat 60 juta. Belum menang ya coach ya? Belum nendang, bola, itu dapat segitu. Jadi kalau lu sampai perempat final udah bisa dapat total 100-an, 80-100. Nah jadi kalau Chelsea nggak main Champions League, yang kemungkinan besar nggak akan main, itu bisa kena.
Bisa kena tuh guys. Bisa kena. Jadi kasus tuh ya? Ya. Oh, jadi mau nggak mau Chelsea harus bisa masuk Champions League dan kemungkinan besar tidak. Orang Dortmund sama Dortmund aja kalah coach. Sama Arsenal aja beda 20 poin. Aduh. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan Chelsea sekarang nih coach? Ya menang. Itu aja udah ya? Iya. Sisa kompetisi lu menang terus. Dan itu pun belum tentu masuk. Enggak, tapi apa sih yang terjadi sama Chelsea sekarang kok lagi chaos kayaknya nih coach? Chelsea Gini, coach. Gue sebagai mantan pelatih, gue tempatkan diri gue sebagai Potter. Oke. Biasanya gue itu sempat dirtek di Electric PLN klub Liga Pro waktu itu kan. Ya. Beberapa tahun. Ya. Kalau gue beli pemain segambreng, brek. Oke. Satu, belum tentu itu sesuai keinginan Potter. Mungkin Todd Boehly yang mau, bukan Potter. Yes. Oke. Kedua, ini bukan show sulap, bukan magician, bukan hokus pokus. Ya. Ngerti nggak? Mereka ini butuh waktu semua. Apalagi sebagian besar dari pemain yang dibeli adalah pemain non-Inggris yang tidak pernah bermain di Inggris. Beda kalau non-Inggris yang pernah bermain di Inggris kayak Jorginho dipindah ke Arsenal, dia udah bisa adaptasi. Ini pemain semua dari luar. Jadi butuh waktu lama karena daya adaptasi tiap pemain itu berbeda. Ya. Jadi butuh waktu lama sekali agar mereka bisa beradaptasi. Oke. Ya apalagi pemain-pemain ini rata-rata Joao Felix, Enzo, semua dari luar Inggris. Luar Inggris semua. Nah, Potter juga lagi karena dia juga pelatih baru, bukan pemain dia juga sering kali bereksperimen dengan strategi beda, peran beda, ini beda, semua beda. Nah, terjadilah tidak menang. Tapi kalau gue lihat 3 match Chelsea terakhir itu at least sudah ada progres. Kemarin kalah lawan Dortmund itu lebih kurang beruntung aja. Soal kurang beruntung aja. Iya. Dan biasanya kalau masih Abramovich ini udah di-cut nih biasa pelatih-pelatih begini nih coach. Iya. Ada harapan nih coach Potter coach? Enggak. Gue hampir yakin Potter nggak dipecat. Kenapa gitu coach? Karena ya sekali lagi dia baru masuk, dia butuh waktu. Dan harusnya Todd Boehly ini lebih pintar daripada Abramovich dalam arti bisa memikir jangka panjang. Karena pemain banyak yang dibeli itu kan bukan pemain top juga. Walaupun harganya mahal. Tapi masih muda-muda semua. Jadi kayak investasi jangka panjang. Nah, kalau klub lu investasi jangka panjang, lu harus punya visi jangka panjang juga. Yaitu nggak bisa lu main asal pecat-pecat. Jadi mediocre kalau asal pecat ya. Iya. Coach ya. Dan itu yang dilakukan sama Arsenal sama Mikel Arteta coach ya. Untuk bisa terus nge-maintain walaupun di awal-awal Arteta juga terseok-seok juga. Iya. Tapi akhirnya sekarang bisa ya ada kelihatan hasilnya. Tahun ketiga baru kelihatan hasilnya. Walaupun mungkin nggak juara Premier League juga. Fans Arsenal mana yang punya target Arsenal jadi juara musim ini? Nggak ada. Oke. Bahwa kita berada di papan atas ya lu mumpung lu lagi di atas lu fight aja untuk di atas terus ya kan. Tapi dari awal nggak ada satu fans Arsenal yang akan bilang oh ya kita akan juara tahun ini, bohong besar itu. Walaupun harapan itu ada. Pasti ada karena lu udah lama di papan atas. Ya kan? Oke. Cuman kalau turun ya is okay, emang kualitasnya segitu. Emang habis bensin nih coach berarti coach? Enggak, ini masalah mental aja. Tapi mereka sudah membuktikan mentalku mereka berapa kali bisa bounce back. Pada saat lawan tim-tim di bawahnya. Tapi kalau lawan City ini kan tekanan lebih besar karena mereka berada di rank 2. Masih ada satu sisa pertandingan. Yang penting sekarang Arsenal harus bangkit lagi. Jadi lawan Aston Villa antar malam harus menang. Sesimpel itu. Kalau itu menang, next match-nya menang lagi, bisa naik lagi. Dan komposisi pemain belum ada. Nggak ada yang cedera. Oke. Nggak banyak yang cedera. Siapa yang lu harapkan tidak main coach? Dan yang lu harapkan untuk Gabriel main? Gue harap diganti. Sama Trossard harus diberi kesempatan. Harus dikasih kesempatan ya? Iya. Belum tentu menang juga, tapi at least
lu memberikan perasaan kepada pemain cadangan lu bahwa pelatih gue ini fair. Yang nggak bagus itu dicadangin. Jadi lu menjaga harmoni di ruang ganti. Iya, soalnya jangan sampai kayak Lacazette ada kejadian-kejadian gitu ya. Jangan ada anak emas lah kasarnya begitu. Ya, dan sejauh ini healthy environment masih terjaga di so Arsenal. So far masih terjaga. Ya kita nggak tahu tapi kayaknya sih masih terjaga. Ya. Dan yang paling menarik Coach, lu terakhir ke podcast gua ngomongin soal MU bakal bersinar di musim tahun ini. Dan ternyata terlihat bahwa MU ini masih 4 besar kan sekarang, masih 4 besar. Dan apa yang lu bilang benar masalah Ten Hag gitu Coach. Gue bilang dan gue jauh lebih optimis daripada rata-rata fans MU. Yeah. Gue bilang Erik ten Hag butuh 3-6 bulan untuk meroket dan terbukti. Walaupun ada isu mau dibeli Arab ini Coach ya. Iya. Itu kalau menurut lu ini sesuatu keputusan tepat ketika diambil Arab atau jangan dirubah dulu nih manajemen nih? Enggak, itu keputusan tepat. Oh, soalnya banyak yang nggak suka tuh Coach dibeli uang Arab ini. Iya, nggak suka. Fans itu kadang nggak sadar kalau lu itu hanya fans. Oke. Sepak bola ini industri besar. Oke. Kita suka nggak suka ya. Tapi kalau orang-orang yang nggak suka nanti diguyur ratusan juta tiap tahun, suka-suka juga. Ngerti nggak? Fans kan cuma pengen klubnya menang. Iya. Benar. Kan intinya itu. Mereka kritik Glazer karena Glazer kurang keluarin duit lah. Padahal MU keluarin banyak duit. Cuman pembeliannya aja yang tolol. Iya kan? Ya lu beri Fred 60 juta sama Maguire 80 juta yang enggak terlalu smart kali. Yes. Ngerti enggak? Nah, jadi bukan masalah Glazer pelit atau enggak. Apalagi nanti Arab datang diguyur lagi ibarat kayak Man City. Sekarang lu udah punya dapat pelatih yang tepat. Erik ten Hag pasti juga mau pelatih mana yang dikasih pemain top enggak mau. Pasti semua mau. Cuma yang jadi masalah kan pemain MU ini nggak top semua, nggak semuanya top. Ada beberapa yang top, Rashford itu top, ya kan Bruno itu top, Anthony belum kelihatan juga, Martinez bagus, Casemiro top, De Gea top, ya kan. Nah ini kan butuh proses dan ini udah cepet sesuai prediksi gue, Ten Hag akan meroket. Dan betapa krusialnya Casemiro di lini belakang ya Coach ya. Betul, nggak ada Frenkie de Jong, Casemiro diembat. Keputusan tepat tuh beli Casemiro ya. Sangat tepat. Makanya gue bilang Madrid yang nyesel ntar jual Casemiro. Iya dan walaupun Madrid masih bersinar aja nih Coach ya. Iya tapi selisih 11 poin sekarang sama Barca. Oke. Iya. Tapi kurang 1 match. Iya. Ya itu kalau menang, kalau nggak menang. Ya benar. Soalnya memang manajemen ini buat gua yang AC Milan aja berpengaruh soal AC Milan gue bilang apa? Gue bilang apa waktu AC Milan juara? AC Milan ini gerasa gerusuk mainnya. Iya benar. Bahwa mereka jadi juara itu menunjukkan betapa jeleknya kompetisi Serie A ini. Iya. Itu kan gue bilang. Iya. Dan lihat AC Milan sekarang 11 match terakhir 2 kali doang menang. Ya walaupun lawan Tottenham menang. Iya. Ya itu kan ya oke, UCL ya. Iya. Tapi memang pergantian manajemen ini lumayan cukup signifikan penting. nih. Dan pelatih juga Pioli untuk gue nggak akan bawa Milan ke next level. Ya. Harus ganti berarti pelatih. Harus ganti. Dan itu kan udah pernah gue bilang. Gue mau lihat Milan sekarang gimana. Amburadul juga kan. Habis World Cup terutama Amburadul sih Coach. Iya makanya buat karena lu nggak ibarat kayak Leicester, lu nggak bisa perform kalau lu nggak punya pondasi. Nah pondasi lu gerasa gerusuk, lu nggak akan menang terus dengan main gerasa gerusuk. Mau seberapa bagus pun pemain lo ya. Nggak akan. Lu lihat Napoli kemarin menang lagi lawan Sassuolo, selisih berapa poin tuh? 18 poin kalau nggak salah sekarang. Iya, udah lumayan jauh kok. Iya kan? Kemungkinan besar Scudetto ya. Kalau lu pernah nonton Napoli main, itu dasarnya jelas, gaya permainannya jelas, jual pemain nggak masalah, datang pemain bisa adaptasi jelas. Walaupun ibarat kayak Liverpool pada saat Klopp masuk butuh 2-3 tahun berlangsung di papan atas, 2 kali Champions League, juara Liga, penting nggak? Ya pondasi jelas karena pelatihnya jelas. Spalletti juga salah satu pelatih Italia yang bagus. Walaupun tahun ini gue bilang Napoli yang juara. Tahun depan mungkin gak juara, tapi Napoli akan berada di papan atas. Tetap sustain. Iya.
Nah Milan gue lihat ini pelan-pelan akan turun. Milan rank berapa sekarang? 4 ya? 3 kalau nggak salah apa? 3. Inter masih di atas kita kan? Iya. Pada saat rekaman ini ya. Iya. Ya makanya mungkin Napoli juga pembinaannya udah bagus tadi seperti yang kita bahas soal sepak bola Indonesia juga pembinaannya. Mau Mertensnya cabut, mau Insigne cabut tetap bagus-bagus saja kan. Fabian Ruiz cabut. Iya, Fabian Ruiz cabut. Ya. Akhirnya beli pemain pun yang datang pun pas. Ada yang pemain itu kan yang mau dibeli sama Madrid atau apa tuh yang Messi-nya apa sih? Kvaratskhelia. Iya. Messi-nya Georgia. Kan itu signifikan kos untuk Napoli ternyata. Iya. Di samping Osimhen, babal segala macam ya. Iya. Osimhen juga cabut tahun depan. Iya. Dan kayaknya nggak akan ada masalah untuk Napoli gonta-ganti pemain terus-terusan kan. Karena kan mungkin pondasinya udah kuat. Gitu coach. Betul. Nah jadi buat yang lagi nonton sekarang pokoknya thank you buat coach sudah datang tadi insight-insightnya juga udah kalian dengar semua kan. Jadi kalau misalkan ada yang tidak setuju dengan insight-insight yang dikasih sama coach tinggal di komen aja di bawah. Ada yang mau ditambahin coach? Nggak ada. Cukup untuk sepak bola Indonesia dan lain-lain. Gue sih berharap gue punya ekspektasi tinggi. Ya. Dan kalau setengah dari ekspektasi gue terpenuhi, gue udah happy. Ya, dan gak usah semuanya, setengahnya aja, gue udah happy. Ya, dan gue kesel sama lu setiap apa yang lu omongin ada aja kejadian MU lah, RI 1 ini segala macam ada aja. Mungkin nanti dari obrolan kita 5 bulan lagi ada yang dikutip kok kayak bener juga masalah pembinaannya coach ya gitu. Iya makanya gua undang tuh langsung tadi gua kepikiran apa undang Pange ke sini ya. Tapi enggak, kayaknya coach ini omongannya hari ini bisa 6 bulan lagi baru kayak anjing dengerin Jastok ternyata pemerintah kita atau apa gitu. Erik ten Hag tiba-tiba bener bagus MU. Aduh padahal awal-awal MU diserang terus kan itu kan gara-gara Erik ten Hag. Awal-awal hancur-hancuran. Hancur-hancuran tapi kan lu bilang enggak kasih waktu aja bentar lagi juga akhirnya terbukti musim ini fans MU pada senang. Jadi semoga omongan-omongan coach hari ini bisa dikutip lagi sama kalian 6 bulan atau 7 bulan ke depan. Ya tapi sekali lagi thank you buat coach udah mau datang dan buat yang lagi nonton kalau mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini atas sotoy-sotoynya gua atau coach mungkin langsung aja di komen di bawah kasih knowledge buat gua sama coach supaya gua sama coach mungkin nambah knowledge baru dari kalian. Mungkin coach. Iya. Selalu kayak gitu kan netizen selalu yang lebih pintar. Ya, betul. Iya, jadi ya udah selalu ada komen-komen yang bagus kok dari netizen. Selalu ada dan kita bisa belajar dari situ. So thank you udah nonton Bertahan di Industri season terbaru ini, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.